Assalamualaikum, hai guys. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang kardiomiopati. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Dinda, Husnul Khotimah, Kairunisa, Meta Asmalani, Miftahatur Rida, Putri Aulia, Putri Salsabila, Siti Meli Nurfatia, dan Siti Soleha Rangkuti. Berikut poin yang akan dibicarakan, yaitu ada definisi, etiologi, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan fisik, dan tindakan. Nah, yang pertama ada definisi kardiomiopati. Apakah kalian tahu kardiomiopati adalah kelompok penyakit otot jantung yang menyebabkan kerja jantung menjadi lemah? Yang kedua ada etiologi kardiomiopati. Yang pertama ada kardiomiopati dilatasi. Kardiomiopati dilatasi tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinan ada hubungannya dengan beberapa hal seperti pemakaian alkohol yang berlebihan, hipertensi, sistemik, infeksi virus, kelainan autoimun, bahan kimia, dan fisik. Yang kedua ada kardiomiopati restriktif. Kardiomiopati restriktif sering ditemukan pada amiloidosis, hemokromatis, defosit, glikogen, dan fibrosis. Nah, yang ketiga ada kardiomiopati hipertrofik. Kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik, familiar, rangsangan katekolamin, kelainan pembuluh darah, dan koroner kecil. Yang ketiga ada patofisiologi kardiomiopati. Apakah kamu tahu miopati merupakan penyakit otot? Kardiomiopati merupakan sekelompok penyakit yang mempengaruhi struktur dan fungsi miokardium. Kardiomiopati digolongkan menjadi 3, yaitu ada kardiomiopati dilatasi, kardiomiopati hipertrofik, kardiomiopati restriktif. Kardiomiopati berbeda-beda tergantung jenis kardiomiopatinya. Namun perjalanan penyakit semua jenis kardiomiopati bila dibiarkan tanpa penata laksanaan tidak kuat, pada akhirnya akan berujung pada gagal jantung. Fisiologi kardiomiopati merupakan urutan kejadian yang progresif yang diakhiri dengan terjadinya gangguan pemompaan ventrikel kiri karena volume makin lama makin berkurang. Yang keempat ada komplikasi kardiomiopati. Beberapa komplikasi yang dapat timbul adalah gagal jantung. Adalah suatu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah sesuai dengan kebutuhan jaringan tubuh. Penggumpalan darah dikarenakan jantung tidak bisa memompa darah dengan baik. Sel darah penderita kardiomiopati cenderung mudah menggumpal. Gumpalan darah ini dapat lepas dan menyumbat aliran darah ke organ tertentu, seperti otak. Henti jantung dapat memicu gangguan irama jantung. Irama jantung dapat berubah menjadi lebih lambat atau lebih cepat. Penderita kardiomiopati dapat pingsan. Yang kelima ada pemeriksaan diagnostik kardiomiopati. Pemeriksaan diagnostik sama seperti pada kelainan jantung, yaitu EKG, ekokardiografi, treadmill stress test, röntgen dada, kateterisasi jantung, tes darah, pemeriksaan genetik, CT scan, dan MRI. Yang keenam ada pemeriksaan fisik kardiomiopati. Pemeriksaan fisik yang harus diperhatikan atau ada kecurigaan kardiomiopati pada dasarnya serupa dengan gagal jantung, antara lain. Yang pertama ada tanda-tanda vital, yang kedua suara jantung, yang ketiga suara paru, adanya rongki pada basal paru yang menunjukkan tanda kongesti. Yang ketujuh ada tindakan kardiomiopati. Banyak orang bertanya, tindakan apa aja sih yang kita lakukan saat terkena kardiomiopati? Nah, mari kita simak. Jika kalian mengalami gejala kardiomiopati, segera konsultasikan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan menanyakan gejala serta riwayat penyakit Anda untuk mengetahui kondisi Anda secara detail. Apabila riwayat penyakit dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa gejala kemungkinan disebabkan oleh kardiomiopati, dokter akan menyarankan pemeriksaan lebih lanjut seperti röntgen dada, ekokardiografi, EKG, MRI jantung, atau CT scan jantung. Jika kardiomiopati yang terjadi sudah sangat parah dan tidak bisa diatasi dengan obat-obatan saja, dokter mungkin akan menyarankan tindakan bedah otot jantung, implan alat pemacu jantung, atau transplantasi jantung. Bersamaan dengan penanganan di atas, Anda juga harus tetap menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Karena penyebab kardiomiopati tidak diketahui dengan pasti dan gejala awalnya pun seringkali tidak terasa, pemeriksaan kesehatan berdasarkan faktor risiko dapat mendeteksi kardiomiopati secara dini sebelum kondisi parah dan terjadi komplikasi, misalnya gagal jantung. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.